Halo teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek yang kami buat berkelompok untuk memenuhi tugas mata kuliah yang sedang kami lakukan. Pada kesempatan kali ini kami membuat aplikasi untuk mendeteksi eh, mata yang terkena penyakit diabetes retinopati berdasarkan tingkat keparahannya. Jadi nanti diklasifikasikan menjadi 5 kelas. Itu ada yang paling parah itu proliferate, terus yang paling sedengan itu moderate, dan yang nggak kena itu no DR. Ada juga yang di antara tengah-tengah dengan yang nggak kena itu mild, dan yang di atasnya lagi itu severe. Untuk memulainya kita bisa langsung membuat modelnya saja. Pertama kita import library yang kita butuhkan seperti TensorFlow, Pandas, dan lain-lainnya, ini banyak sekali. Kemudian kita buat yang dataset awalnya kita yang kita miliki kan cuma 2 kolom. Kita tambahkan supaya dia menjadi 4. Jadi awalnya hanya kolom ID code dan diagnosis. Kita tambahkan binary type dan tipenya. Kenapa kok ada binary type-nya? Jadi kita untuk membedakan dia kena diabetes retinopati atau tidak. Untuk yang tipenya itu dibedakan menjadi 5 kelas yang seperti saya sampaikan tadi. Untuk selanjutnya kita bisa plotting penyebarannya. Di plotting sesuai yang pertama kita plotting dengan tipe biner, yaitu no DR dan DR. Itu terlihat persebarannya hampir sama. Kemudian kita plotting untuk penyebaran yang kelasnya menjadi 5. Terlihat ini plottingannya tidak rata, tidak sama. Nanti kita butuh untuk penyeimbang supaya datanya lebih bagus. Selanjutnya, kita splitting datanya, kita bagi datanya menjadi data tren dan data validasi. Kita bagi 85% dan 15% untuk data validasi. Dan 85%-nya untuk data tren. Kemudian yang data tren tadi, 85 kita bagi lagi, data trennya mendapat 70 dan data validasinya kita dapat 15. Kok data validasi? Data tes maksud saya. Selanjutnya kita tampilkan jumlah distribusinya, setiap kelasnya, dan nanti akan menampil seperti ini. Selanjutnya kita mendefinisikan fitur. Nah, kita definisikan fitur dan target prediksinya. Untuk X itu menjadi prediksinya dan Y itu jadi targetnya. Kemudian kita ubah tipe data menjadi integer. Kenapa kok kita ubah? Karena awal datanya itu kan modelnya objek. Kita buat integer supaya nanti bisa kita lakukan oversampling ketika teknik smooth. Jadi nanti ada teknik smooth pada data kita untuk menyeimbangkan datanya. Dari data tadi kan modelnya objek, lalu kita ubah menjadi integer, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita membuat directory untuk data yang tadi kita training, kita validasi, dan kita testing. Setelah kita membuat direktorinya, nanti direktori itu yang sudah kita buat, kita buat direktori seperti ini dengan join, lalu kita gunakan if untuk mendeteksi atau melihat nanti file yang ada di foldernya, misal namanya sama, kita menghapusnya dan menambahkan folder yang baru. Selanjutnya, untuk menyimpan filenya, kita bisa menyimpan file dataset ke dalam folder train, tes, dan validasi. Lalu dalam folder tersebut nanti terdapat folder lagi. Jadi di dalam folder yang tadi udah dibagi train, tes, dan validasi, itu nanti di dalamnya ada file lagi yang berupa biner dan juga yang 5 tadi. Jadi ini kan ada ada nganu.
Ada formatnya. Nanti gambarnya, formatnya pastinya PNG karena kita udah setting seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita tampilkan distribusi sebelum smooth. Jadi kan tadi saya sudah bilang untuk menyeimbangkan datanya. Nah, kita gunakan teknik smooth. Tapi untuk menampilkan distribusi sebelum smooth, kita tampilkan dulu distribusinya sebelum smooth itu terlihat kan sangat beda, jomplang gitu kan nilainya. Lalu kita terapkan smooth dengan cara smooth sama dengan smooth random state. Lalu kita masukkan untuk samplingannya. Kemudian kita tampilkan distribusi setelah smooth. Lalu visualisasikan. Nah, visualisasinya nanti seperti ini. Jadi setelah didistribusi, dia udah rata gitu. Lalu kita definisikan path filenya untuk melihat yang tadi. Lalu, kemudian kita setting up image data generator. Jadi nanti terlihat filenya yang di dalam itu ada berapa atau ada apa berapa yang ditemukan gitu. Kemudian kita mulai ke tahap pemodelan. Di sini kita kan menggunakan model mobile net dari CNN karena itu kan lebih ringan dan untuk komputasi lebih mudah menurut saya ya. Aplikasi kami menggunakan model mobile net dari CNN. Itu kami menggunakannya dengan cara seperti biasa kita load pretrain mobile netnya dengan bantuan kita jangan lupa untuk import TensorFlow untuk membantu nantinya dalam mengaplikasikan model mobile net dan juga keras. Lalu setelah kita load, kita freeze modelnya. Kemudian kita build modelnya. Modelnya seperti yang sudah tertera di code seperti ini, tinggal model sama dengan PSPRS sequential. Nanti di bawahnya ada base model itu pre-train mobile net backbone, lalu selanjutnya ada polling layer untuk reduce dimensinya, dan untuk dropout ini juga layer dropout. Kemudian ada compile model. Nah, untuk mengcompile modelnya itu menggunakan Keras dan untuk melihat loss kategorinya itu digunakan untuk multi-class classification. Lalu kita bisa lihat akurasinya. Dari model tersebut, kita trainingnya dengan menggunakan echo selama 50 kali. Jadi setelah model tadi dibangun, echo-nya sudah dijalankan selama 50, nanti evaluasinya terlihat dengan akurasinya di sini 0,76. Untuk akurasinya ini beda-beda karena di laptop teman saya yang lain itu ada yang sampai 0,80. Selanjutnya untuk evaluasi data itu melihat tes akurasinya ini. Lalu untuk plottingnya itu kita lihat data training dan data validasinya untuk melihat plottingnya. Jadi nanti ditampilkan plottingnya kurang lebih seperti ini, berbeda dengan data dengan file yang teman-teman saya miliki. Jadi per file itu kadang bisa beda antara akurasi satu dengan yang lainnya. Jadi untuk plotting training dan validasi akurasi itu tinggal diplotting, nanti bisa terlihat historinya, itu per epoch itu dapat berapa, ini sampai 50 epoch dari data training validasi dan training test. Untuk selanjutnya itu kita menggunakan fungsi untuk mendapatkan prediksi dan label aslinya. Kita gunakan bantuan Escalon untuk melihat confusion matrixnya. Nah, secara lengkap confusion matrixnya kan seperti ini. Ini dilihat dari label kelasnya, bisa terlihat lebih apa ya ini bagus loh. Bisa apa lebih mudah dibacanya gitu. Nah, untuk fungsi mendapatkan
prediksi dan label asli, kita gunakan fungsi getPredict. Dan untuk menyimpan prediksi dan label aslinya, kita menggunakan metro dan getRed. Untuk menyimpan label dan prediksi di keseluruhan, kita gunakan for. Di yang y-true ini bertujuan untuk mengambil label asli. Dan yang dibawa untuk mengambil prediksi kelas. Nah, nanti setelah itu kita akan mendapatkan prediksi dan label asli dari dataset dengan cara seperti ini. Lalu kita hitung confusion matrixnya. Nah, ini code untuk plottingannya. Jadi confusion matrixnya terlihat jelas seperti ini. Kemudian, untuk menghitung metrik menggunakan classification report, kita bisa menggunakan report classification. Lalu kita konversi laporan ke dalam data frame untuk kemudahan plottingannya. Jadi, konversi laporannya dari, dari data frame. Kita bisa lihat presisi, recall, dan advance score-nya. Selanjutnya, untuk diagnosis dictionary-nya, yang tadi diagnosis yang sudah kita buat, kita lanjutkan untuk masuk ke fungsi prediksi kelas. Pertama, kita load gambarnya, lalu gambar tadi, gambar yang biasa itu kan formatnya BRG. Kita ubah untuk menjadi RGB, supaya prediksinya lebih akurat dan bagus. Lalu kita plotting atau kita tampilkan gambarnya. Kemudian preprocessing image-nya itu nanti image-nya di kita lihat scale pixel value-nya. Itu Citra 255. Untuk itu kita lanjutkan di tahap load modelnya. Karena tadi kita kan sudah membuat model yang di atas dengan akurasi sekitar 80% tadi, kita kan sudah ekspor. Kita ekspor model tadi dengan format H5 untuk memudahkan dalam menyantumkan modelnya. Setelah kita load, nanti kita prediksi kelasnya. Lalu kita akan mendapatkan hasil prediksi kelas itu. Kemudian, untuk yang tadi kan ada yang di-save dengan format H5. Ini juga bisa di-save modelnya dengan format pickle. Nah, prediksi datasetnya kita bisa coba dengan cara mengambil gambar yang ada di device kita, kemudian nanti akan diprediksi. Kita ngambilnya di gambar yang berupa gambar mode R atau dia nggak terkena diabetes retinopati. Dan prediksinya akurat, yaitu hasilnya mode R juga. Nah, untuk pemodelannya mungkin segitu, kita bisa lanjut untuk aplikasinya. Untuk deploy aplikasinya, kita menggunakan Flash untuk menambah tampilannya supaya tampilannya lebih menarik. Karena awalnya ingin menggunakan Streamlit, tapi itu terlalu biasa tampilannya, tidak bisa diedit yang lebih menarik seperti itu. Seperti biasa, kita harus import library yang kita butuhkan, lalu kita konfigurasi logging supaya aplikasinya nanti bisa berjalan. Kemudian kita inisialisasi aplikasi Flash. Ini app sama dengan Flash name,
Lalu kita konfigurasikan flashnya. Kita konfigurasikan dengan kita konfigurasikan untuk mendapatkan kunci keamanannya dan untuk menentukan lokasi foldernya, dia ada di mana. Lalu kita konfigurasikan juga formatnya, foldernya ingin seperti apa dan batas ukurannya. Sebelum itu kita juga butuh bantuan AWS untuk nyimpan gambar yang diupload ke aplikasi kita nantinya. Jadi aplikasi kita nanti sistemnya kita yang nge-upload gambar lalu sistem yang akan memprediksi. Kita konfigur kita konfigurasikan AWS untuk akses ke layanan S3. Pertama kita buat bucket dulu dengan nama sesuai yang kita harapkan ini ya. Untuk menyimpan gambarnya, lalu kita nanti akan mendapatkan key AWS dua ini. Lalu kita dapat regionnya itu pakai server AWS juga. Selanjutnya kita masuk ke fungsi untuk menginisialisasi klien S3. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kan sudah ada secret key-nya. Nah, ini nanti dia ngambilnya dari sini. Jadi secret key ini dia ngambil dari sini, regionnya juga ngambil dari sini. Apabila dia nanti nggak bisa, dia nanti otomatis akan error gagal dalam menginisialisasi klien S3. Lalu ada juga fungsi untuk mengunggah file ke S3-nya. Jadi kan kita tetap butuh untuk mengunggah filenya. Nah, kita tampilkan untuk fungsinya juga. Itu kita gunakan dengan mendefinisikan upload to S3 file OBJ. Untuk membuat nama file uniknya, kita bisa menggunakan unique file name dengan fungsi secret token hex. Lalu kita menentukan tipe konten file. Tipenya mau ingin yang seperti apa. Lalu kita menggunakan file ke bucket S3. Nah, bucket ini kan yang tadi sama seperti yang di atas. Lalu kita membuat URL-nya untuk nanti bisa dibuka di AWS-nya. Jadi ketika nanti berhasil, dia akan keluar fungsi berhasil menggunakan file ke S3. Kalau gagal, nanti dia apabila loggernya yang error, dia akan tampil kesalahan saat menggunakan ke S3. Apabila selain itu gagalnya, dia akan gagal mengunggah ke S3. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk memproses gambar sebelum diprediksi. Gambar yang sebelum diprediksi tadi, dia ada fungsinya untuk diproses supaya pas ketika diprediksi. Pertama, bisa membaca file ke dalam memorinya. Membaca filenya dengan image byte. Lalu mengatur ulang pointernya dengan OBJ. File OBJ, dan sheet. Lalu membuka dan memproses gambar. Kita buka file gambarnya seperti biasa tadi dengan format RGB, lalu mengubah ukuran gambar karena biar gambarnya itu sesuai sama sepadan semua gitu. Kita resize dengan ukuran 24,34. Lalu konversi array-nya menggunakan normalisasi seperti biasa. Nanti kan kalau nilai citranya dia ketinggian jadi tidak bagus. Kemudian kita menambahkan dimensi batch. Lalu untuk keamanan flashnya kita proteksi dengan CSRF. Kita masukkan CSRF-nya, lalu kita memuat model mesin learning yang tadi kita buat. Kita load modelnya supaya nanti bisa di-run. Lalu kita mapping kelas prediksi ke labelnya. Tadi kan sudah membuat model dengan label yang kita miliki. Nah, itu kita mapping sesuai dengan kelas. Dari indeks 0 hingga ke 4 itu ada mild, moderate, MDR, proliferate, saturate. Lalu kita melakukan fungsi untuk memeriksa file yang diizinkan. Jadi harus file yang diizinkan gitu. Untuk
Di halaman utamanya, ketika kita memulai aplikasi tersebut, nanti halaman utamanya langsung mengarah ke indeks. Terus ada juga ini rute untuk ke halaman dokumentasi. Jadi fungsinya menggunakan fungsi seperti ini. Jadi ini kan ada Excel-nya, dia nampil datasetnya karena kita kan di dokumentasi itu kita nampilkan dataset. Lalu ada tab visualisasi atau menu visualisasi itu kita rutenya dengan cara approach lalu definisi visualisasi. Ada di selanjutnya ada halaman unggah file. Nah, itu untuk mengupload file yang kita akan prediksi nantinya. Oh iya, di samping itu setelah kita prediksi, nanti kita akan memberikan rekomendasi apabila eh, bukan apabila berarti nanti mata kamu termasuk ke kelas mana, entah NodeR, MILT, ataupun Severe, atau bahkan Polyfret, itu nanti diberikan deskripsi serta langkah-langkah supaya mencegah ataupun mengurangi dari penyakit tersebut gitu. Nah, ini rekomendasinya seperti ini. Lalu kita rute, lalu kalau mau mengunggah file, kita root seperti biasa, di root ke upload, lalu image-nya nanti kalau mau memasukkan image, untuk mendapatkan file pertama dalam list file itu menggunakan fungsi ini. Untuk memeriksa file yang dipilih itu filenya yang dipilih menggunakan if. Jadi file yang dipilih benar ini atau tidak. Itu kalau tidak nanti dia akan muncul tidak ada file yang dipilih. Jadi kalau teman-teman semua tidak mencet atau memilih filenya, dia nanti otomatis tidak akan eh, menampilkan gambar. Jadi langsung menampilkannya tidak ada file yang dipilih. Lalu ada memeriksa apakah formatnya diperbolehkan. Jadi kan tadi sudah ada formatnya jelas harus seperti ini, betul. Melakukan proses gambar terlebih dahulu. Jadi ada processing datanya, lalu mengunggah filenya. Kemudian melakukan prediksi menggunakan model. Nah, pada tahap ini model kami bekerja. Nah, prediksi ini ini untuk mendapatkan indeks kelas dengan probabilitas tertinggi. Lalu kalau ini untuk probabilitas kelas yang diprediksi. Ini kelasnya yang diprediksi. Kalau ini nama kelas berdasarkan mapping. Mendapatkan rekomendasi berdasarkan kelas yang diprediksi. Nah, tadi yang rekomendasi tadi itu munculnya nanti di sini setelah setelah upload gambar. Untuk lebih lengkapnya, kita bisa melihat aplikasinya dulu sebelum saya jelaskan di HTML-nya. Kita buka file add, lalu kita terminal untuk ngeran aplikasinya. Kita bisa lakukan dengan cara flash spasi run. Nah, nanti sistem akan memberikan link, nanti tinggal kita buka saja. Nah, aplikasinya seperti ini. Jadi pada halaman home itu dijelaskan deskripsinya. Ini ada akurasinya, terus seputar seperti halaman home pada biasanya. Lalu ada dokumentasi terkait gimana sistem ini berjalan, terus apa yang digunakan, terus ini ada datasetnya seperti apa, terus menggunakan kode yang seperti apa, ini dijelaskan di sini. Lalu ada visualisasi itu visualisasi data yang data terang, data validasi, dan juga data testing itu. Untuk memulainya, kita bisa memulai dengan get started yang ada di sini, ataupun yang ada di sini. Nah, coba kita mulai saja. Hmm. Nah, kita sudah jelas untuk aplikasinya sudah ada pandangan seperti ini. Kita lanjut untuk tampilannya.
Kita buka file HTML-nya. Mungkin saya menjelaskan sedikit untuk HTML, kita jelaskan yang upload saja. Gimana, kenapa kok bisa aplikasi ini bisa menerima gambarnya, kok bisa memberikan prediksi. Nah, itu kita gunakan drop zone untuk itu. Nah, pada kotakan ini kita gunakan drop zone. Lalu ada juga, kita coba aplikasinya, kita masuk, kita contohkan untuk gambar yang sudah tersedia di sini saja, karena untuk mencari gambar yang ada di direktori, itu direktorinya banyak, jadi nanti sulit. Kita coba. Nah, ini kan preview your selected image. Nah, di sini previewnya itu berasal dari ini, dari code JavaScript yang kami buat. Untuk image preview, ini juga sama. Itu dari sini. Untuk cancel button, apabila kita cancel, nanti dia seperti ini, sesuai. Jadi dia akan menjadikan aksi di cancel. Jadi dia tidak tampil lagi. Atau apabila button upload, dia akan mengupload dan memprediksi gambar tersebut. Banyak ya yang dijelasin udah berapa menit tuh. Lalu untuk result section. Nah, ini section resultnya seperti ini. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Kenapa kok bisa kayak gini? Itu karena kita menggunakan JavaScript dengan huruf result section untuk result image-nya. Itu ini. Jadi gambar ini itu berdasarkan dari code result image. Lalu ada juga aplikasi. Akurasi presentasi. Nah, ini untuk akurasinya. Nah, ini untuk rekomendasi yang tadi sudah saya jelaskan yang ada di file app. File app itu kan ada rekomendasi lah. Misal ini si seseorang ini no-DR gambarnya. Terus rekomendasi kami kan kondisinya gimana? Ditemukan tanda diabetes retinopati pada pemeriksaan mata. Gitu kan. Terus disarankan kalau mau ngecek lebih lanjut itu bisa ke dokter untuk memastikan yang lebih bagusnya atau langkah selanjutnya. Nah, ini melakukan pemeriksaan mata supaya lebih sehat. Atau kita coba yang lainnya. Ini contoh Polyfret. Kita upload. Nah, kan Polyfret. Prediksi akurasinya ini. Nah, ini dijelaskan kondisinya bagaimana. Terus dokternya yang cocok siapa. Terus langkah selanjutnya nanti gimana kalau kamu terkena penyakit tersebut. Nah, itu bisa membantu kami, membantu teman-teman supaya lebih dini dalam pencegahan gitu rencananya dalam aplikasi ini. Oh, untuk aplikasi kami itu namanya Retina Scope. Ini filosofinya teman saya yang buat, jadi saya kurang paham. Ya pokoknya gitu ya. Ya filsuf teman saya itu. Udahlah ya, sebentar saya cek dulu apakah ada yang perlu saya jelaskan lagi. Siapa tahu tadi ada yang terlewat. Hmm, 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 hmm. Mungkin ada file indeks. Indeks itu indeks yang halaman utama tadi. Itu drop down semua. Apa drop down? Drop zone. Ini kotak-kotakan. Apa? Iya kan? Enggak ya?
Oh, oh iya, salah, salah. Dropzone tuh yang kayak gini guys. Kan tapi tetap ada strukturnya. Ini kan dropzone topakan ini kan. Oh, gitulah guys. Dah ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dengan selesai. Nanti kalau ada kekurangan dengan selesai dengan seksama. Nanti kalau ada kekurangan atau kalian ada saran, kritik, bisa langsung di kolom komentar karena ini YouTube saya sendiri. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Bye-bye.